Yang aku Nihon cori terusong kan paraning uri Cori terusupi ning jiwat Sonih tadi marga kering kemat Kebudayaan adalah anugerah warisan adiluhung yang sangat penting dan strategis bagi masyarakat Bali. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Agung Mia kembali dapat menjumpai pemirsa Bali TV dalam dialog interaktif. Hari ini dialog interaktif kita spesial pemirsa karena akan membahas Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Bersama saya di studio telah hadir dua orang narasumber kita. Terima kasih telah hadir di studio Bali TV. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan evaluasi penyelenggaraan PKB ke-48 tahun 2026. Langsung saja pemirsa, saya perkenalkan kedua narasumber kita di studio. Yang pertama di sebelah saya adalah Profesor Dr. Igede Arya Sugiarta, SSK M.Hum. Om Swastiastu, Prof. Arya. Om Swastiastu. Punapi, Gatra. Becek. Semangat hari ini, Prof? Inggih, semangat. Semangat. Terima kasih. Prof. Arya adalah tim kurator PKB ke-48 tahun 2026. Di sebelah Prof. Arya, selamat pagi juga. Selamat datang kepada Dr. Andes Igede Nala Antara M.Hum yang juga merupakan tim kurator PKB ke-48 tahun 2026. Om Swastiastu, Pak Nala. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Senang sekali kedua narasumber hadir hari ini di studio Bali TV dan kita akan membahas bersama-sama terkait penyelenggaraan PKB tahun 2026 ini, apa saja materi yang ditampilkan sekaligus dengan evaluasi yang bisa juga dilakukan dan dipikirkan bersama-sama. Sebelum kami memulai dengan pertanyaan terkait materi-materi dari PKB hari ini, Prof. Arya boleh menyapa dulu pemirsa Bali TV yang ada di rumah. Silakan, Prof. Om Swastiastu, para pemirsa Bali TV yang kita hormati, berjumpa kembali. Mudah-mudahan dengan acara dialog interaktif ini kita bisa berbagi, sharing pengalaman karena penonton juga sering menyaksikan Pesta Kesenian Bali. Nanti mohon masukannya untuk perbaikan Pesta Kesenian Bali ke depan. Oke, sukses Prof. Arya. Pak Nala, silakan juga Bapak. Om Swastiastu, selamat pagi pemirsa Bali TV semuanya. Hampir sudah di ujung acara Pesta Kesenian Bali ini setelah dibuka tanggal 13 Juni yang lalu. Tentunya banyak hal yang sudah ditampilkan dan dari
pembukaan PDAY atau pawai di depan Museum Banjar Sanirnon. Tentunya masyarakat Bali, penonton pemirsa Bali TV sudah banyak menyaksikannya di saat pawai, juga pada saat pergelaran di Taman Budaya. Banyak hal yang terjadi, pasti ada juga yang luput dari pengamatan kami dari tim kurator, sehingga pada acara dialog pada hari ini juga saya harap pemirsa Bali TV memberikan masukan kepada kami tim kurator sehingga pelaksanaan Pesta Kesenian Bali pada tahun-tahun berikutnya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Pemirsa, nanti di segmen 3 dan 4 kami juga mengundang pemirsa Bali TV untuk ikut berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. PKB tahun 2026 ini sudah berjalan dari 13 Juni sampai 11 Juli 2026. Sebentar lagi sudah akan ditutup, Iya. Tidak terasa sudah kurang lebih selama 1 bulan kita menyaksikan berbagai pegelaran seni dan juga materi-materi yang menarik dengan tema yang diusung tahun ini adalah Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda. Prof. Arya, seperti apa tema ini bisa diterjemahkan, Prof, ke semua rangkaian acara PKB tahun 2026 ini? Iya, oke. Jadi kan setiap tahun Pesta Kesenian Bali itu kan kita bingkai dengan tema. Tujuannya biar kita fokus untuk memuliakan salah satu unsur daripada Sankerti itu, kemudian juga dengan demikian tampilan-tampilan di PKB itu bisa beragam. Nah, untuk tahun ini kebetulan seluruh agendanya Pemprov Bali itu mengusung tema Atma Kerti. Jadi Pesta Kesenian Bali juga mengusung Atma Kerti, tapi ditambahi dengan Jiwa Sida Parisuda. Jadi bagaimana memuliakan jiwa, biar jiwa kita menjadi paripurna. Jadi melalui tema ini kita ingin mengajak seluruh masyarakat, termasuk juga seniman, untuk bisa mensosialisasikan ya bahwa jiwa merupakan salah satu unsur yang harus digarap dalam kehidupan manusia gitu loh. Manusia ini kan terdiri dari dua, ada fisik dan juga ada jiwa. Jiwa ini harus juga digarap sehingga segala sesuatu di kehidupan kita ini bisa menjadi paripurna. Pesta Kesenian Bali dengan tema yang sudah kita rumuskan bersama, ini kita sosialisasikan kepada para seniman, terutama para penggarap-penggarap, agar seluruh tampilan Pesta Kesenian Bali, terutama yang menggunakan cerita atau yang mengandung unsur kesan, itu memang bertutur tentang tema Atma Kerti ini, Jiwa Sida Paripurna itu. Ini sudah terlihat ketika pawai misalnya, jadi setiap kabupaten kota memang kita berikan tema-tema sesuai dengan potensinya, kemudian juga, tapi semua potensi-potensi itu yang ada kaitannya dengan tema Atma Kerti, Jiwa Sida Paripurna. Saya kira di pawai sudah terejawantah luar biasa ya, dengan berbagai cerita, ada ruatan kemarin Kota Denpasar, kan itu kan pemuliaan jiwa juga dia. Nah itu di pawai sudah berjalan, kemudian juga di pergelaran-pergelaran setiap ada cerita, pasti mereka mengambil cerita-cerita yang bertemakan dengan Atma Kerti, Jarat Karu misalnya, Lobdake kemarin kan, ada Atma Prasangsa dan lain sebagainya. Nah dengan tema-tema yang ditampilkan, jadi masyarakat Bali juga memang benar-benar sama-sama paham bahwa jiwa itu memang harus dikelola gitu. Selain itu juga kan kita tahu bahwa kemarin Bali ditetapkan termasuk nomor berapa gitu yang paling banyak kasus bunuh dirinya. Itu kan karena kita salah mengelola kejiwaan jiwa kita. Nah itu juga di seminar kemarin juga sudah kita gunakan sebagai tema. Salah satu misalnya bagaimana bunuh diri itu dalam sastra-sastra Hindu Bali dengan beberapa narasumber. Dan ini cukup luar biasa mendapatkan respon. Mudah-mudahan dengan demikian masyarakat bisa kita semakin kita edukasi ya, bahwa itu sangat penting. Baik, Prof. Jadi memang ada edukasi, kemudian fenomena sosial yang ada juga diangkat dan dikaitkan dalam berbagai kegiatan di Pesta Kesenian Bali ini. Materi apa yang paling diminati dan yang mungkin masih kurang diminati, nanti akan kita bahas bersama. Jangan kemana-mana, pemirsa Bali TV, kami kembali sesaat lagi.
Pemirsa Bali TV kembali lagi masih bersama kami dalam dialog interaktif yang hari ini kita membahas terkait dengan evaluasi penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 ini. Masih bersama dengan dua orang narasumber di studio, tim kurator dari PKB tahun 2026 ini ada Prof. Arya dan juga Bapak Nala. Terima kasih masih bersama kami. Tadi sebelum jeda kita membahas terkait dengan tema PKB tahun 2026 sekaligus apa makna filosofinya, bagaimana ini diterjemahkan ke berbagai acara dalam rangkaian PKB tahun 2026 ini. Saya juga penasaran dari seluruh rangkaian acara yang mana yang paling diminati nih oleh masyarakat dan mungkin ada juga yang masih kurang maksimal minatnya sehingga itu bisa menjadi evaluasi kita ke depan bersama-sama. Tapi sebelum itu Pak Nala mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan tema dan juga garis besar secara umum PKB tahun 2026 ini. Silakan. Masalah tema ini kan sebenarnya sesuai dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Bali. Jadi tema ini berulang karena dengan Nangun Satkerti Loka Bali itu ada Satkerti itu ada 6, setelah selesai dimulai lagi dari tahap awal yaitu Atma Kerti itu. Nanti setelah ini juga berulang kembali ke yang lain. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita membingkai tema itu sehingga sajian-sajian dalam pergelaran, dalam sarasehan terutama itu kita sampaikan kepada masyarakat sehingga mereka paham bagaimana seperti apa yang disampaikan Pak Prof. Arya tadi, tema pemulihan jiwa menuju jiwa yang maha sempurna itu bisa dipahami oleh masyarakat Bali secara luas melalui pergelaran seni itu. Itu yang penting sehingga apa yang ditampilkan oleh para seniman kita, para pergina kita dalam Pesta Kesenian Bali itu supaya tidak menyimpang jauh dari seperti apa yang kita harapkan. Itu aja sebenarnya. Terima kasih Pak Nala. Prof. Arya, seperti apa Prof? Acara-acara atau rangkaian dari keseluruhan PKB yang paling diminati oleh masyarakat? Silakan Prof. Kita ukur dari jumlah penonton ya. Saya kan kebetulan karena tim kurator kan hampir setiap hari di situ kan. Tugasnya sebagai pengamat begitu bagaimana. Memang yang namanya Pesta Kesenian Bali sudah sejak dulu memang tidak pernah sepi dari penonton. Kecuali memang ketika ada libur-libur kemarin Galungan, Kuningan, ataupun ada hari-hari besar yang lainnya. Itu agak sedikit, tapi agak sedikit ya. Jumlah penonton sampai sekarang itu sudah lebih dari 1 juta. Wow. Ya, cuma saya tepatnya per kemarin berapa? Sudah 1 juta lebih itu. Dengan capaian kita sekitar 1,6 nanti di akhir. Tidak ada memang pertunjukan yang sepi penonton. Cuman kalau boleh saya sebutkan yang paling membludak dan sampai tempat duduk tidak dapat, sebab kita harus pasangkan video di luar itu ada beberapa, misalnya lomba Blaganyur, kemudian lomba Barongker, dan parade Gong Kebiar. Nah ini memang itu kan pergelarnya semua di panggung terbuka Arde Chandra dengan kapasitas lebih dari 8.000 orang. Itu selalu dipenuhi penonton. Yang lain-lain membludak juga, joget bumbung misalnya, tidak pernah sepi dari penonton. Janger, nah, itu ya. Drama gong juga. Nah, cuman yang agak sepi kan biasanya yang pergelaran luar daerah ya. Nah, mohon maaf ini yang luar daerah, luar negeri itu memang kita harus benar-benar kelola itu. Tapi kita arahin penontonnya, jadi kita umumin berkali-kali bahwa nanti jam 5 akan ada pergelaran luar daerah, luar negeri. Tapi luar daerah yang kayak Bandung kemarin juga ramai juga penontonnya gitu. Memang Pesta Kesenian Bali itu kita gini, mengelola penonton itu tidak terlalu susah bagi panitia untuk mengelola penonton karena memang orang datang ke sana itu bermacam-macam. Ada yang memang betul-betul menonton, ada yang hanya sekedar jalan-jalan gitu, hanya yang sekedar kulineran, sehingga meskipun mereka tidak fokusnya menonton, tapi mereka juga sempat melihat beberapa saat tontonan PKB itu. Ya, kalau dari sisi itu saya kira sangat berhasil, jadi masih seperti dulu ya,
seperti PKB sebelumnya memang tidak pernah sepi dari penonton. Oke. Kalau dari Pak Nala sendiri bagaimana Pak melihat ini sudah lebih dari 1 juta. Mudah-mudahan bisa bertambah lagi di hari-hari sebelum penutupan Begini. ini bagaimana Pak? Isian ya dari Pesta Kesenian Bali kan sudah jelas bahwa kita akan menampilkan selama 1 bulan itu, 1 bulan penuh itu adalah kesenian-kesenian Bali klasik, Bali yang merakyat dan tradisi kan. Ini yang kita tampilkan sehingga kami dari tim kurator juga untuk mengisi pergelaran itu supaya variatif, jadi tidak monoton ya. Okay. Jadi semua yang ditampilkan itu adalah kesenian tradisional. Termasuk juga kesenian dari luar daerah dan dari luar negeri. Nah, ketika penampilan kesenian tradisional ini yang beragam, tentunya kita menyusun jadwal sedemikian rupa sehingga kami memprediksi ada kesenian mungkin yang tidak begitu banyak menarik penonton, ya kita jadwalkan sedemikian rupa sehingga penonton pada hari-hari tertentu diharapkan juga bisa menikmati kesenian-kesenian yang langka gitu, misalnya seperti Andir gitu kemarin kan sedikit penontonnya, mandolin begitu misalnya. Nah ini yang terjadi ya, tapi apa yang disampaikan tadi memang benar adanya seperti itu, karena yang menjadi magnet utama dari Pesta Kesenian Bali di samping gong kebiar baik anak-anak maupun wanita maupun dewasa juga ada lomba balai ganyur itu. Jadi sampai penonton pun di luar gedung Arte Chandra, panggung terbuka Arte Chandra, kami sediakan LED yang besar juga masih berdesak-desakan mereka, sehingga ada yang menonton dari atas malah dari luar sisi Sirarnawa. Jadi itulah yang terjadi. Ya, itu artinya juga bahwa Krama Bali semuanya, sebutan Bali semuanya masih mencintai kesenian tradisi Bali. Oke. Prof. Arya, bagaimana melihat ini sebagai bentuk antusiasme masyarakat dan juga minat yang tetap tinggi, berbagai kalangan tadi yang tetap hadir, sehingga esensi dari Pesta Kesenian Bali atau PKB ini tetap bisa terjaga, Prof? Ini yang harus kita berikan apresiasi ya, karena Pesta Kesenian Bali ini benar-benar merasa dimiliki oleh rakyat Bali. Saya yakin kalau rakyat Bali, masyarakat Bali tidak merasa memiliki PKB, ini kan sudah yang ke tahun ke-48 ya, sudah 48 tahun, mungkin akan sepi Pesta Kesenian Bali itu. Dan perlu juga kami sampaikan, antusiasme masyarakat itu tidak hanya dengan cara datang ke area Pesta Kesenian Bali, tapi mereka juga memberikan dukungan yang luar biasa terhadap seke-seke yang tampil. Ya, dari ratusan seke yang tampil kan beberapa kita sempat tengok gitu kan, adakan komunikasi. Mereka disupport banget sama masyarakatnya. Misalnya sebuah seke dipilih untuk mewakili kabupatennya. Satu desa itu sudah merasa memiliki ingin ikut tampil di PKB. Bahkan ada yang nyumbang konsumsi, yang punya mobil menyumbangkan transport. Apalagi mungkin ada keterbatasan dana dari pihak pemerintah kabupaten kota untuk mengalokasikannya. Mereka disupport oleh masyarakat. Jadi prinsipnya antara seniman dengan masyarakat ini benar-benar memang saling bantu. Seniman pun juga begitu, karena masyarakatnya luar biasa mensupport, bahkan tampil di Pesta Kesenian Bali itu mereka anggap sebagai sebuah kegiatan ngayah begitu ya. Okay. Ngayah untuk sosial, tidak lagi untuk dewaya aja, tapi ini untuk sosial, ngayah untuk Bali, ngayah untuk kesenian Bali. Mereka pun melakukannya dengan senang hati, dengan enjoy. Cocoklah ini dinamakan pesta gitu loh. Mereka tidak pernah memikirkan berapa saya dapat honor. Seniman Bali itu uniknya di situ. Dan kita untung begitulah seniman Bali kita yang hebat luar biasa. Virtuositas berkeseniannya hebat. Sikapnya yang benar-benar memang nindihin kesenian Bali. Kemudian juga masyarakatnya mendukung. Pemerintahnya juga mendukung. Makanya coba cek di Indonesia mana ada hajatan budaya yang mampu bertahan sampai ke 48 kali tanpa pernah jeda kecuali ketika COVID. Kan begitu. Itu kan sudah insiden internasional itu kan. Itu saja. Yang lainnya semuanya berjalan dengan lancar.
Oke, kalau dari Pak Nala sendiri bagaimana melihat ini Pak? Karena kan banyak juga perlombaan-perlombaan yang lain dan kegiatan-kegiatan lain. Bagaimana melihat antusiasme perwakilan dari kabupaten kota di sini, bahkan ada yang anak-anak hingga dewasa, seperti apa Pak? Begini, ekosistem mereka sudah terbangun di masing-masing desanya ya, atau di kabupaten kota itu kan biasanya kita kerucutkan sampai ke tingkat desa. Jadi di ekosistem itu sudah terbangun, dan terbangunnya ekosistem itu juga dari pengalaman-pengalaman yang sudah. Jadi misalnya seperti apa yang dikatakan tadi ketika lomba yang akan diikuti oleh mereka. Jadi kami dari tim kurator juga mensyaratkan bahwa yang tampil itu adalah sekesebunan. Jadi ekosistemnya harus terbangun di desa itu. Jadi tidak main comot sana, main comot sini. Sehingga begitu selesai Pesta Kesenian Bali, seke-seke yang tampil itu masih bisa tampil untuk di desanya. Itu akan sangat berbeda jauh ketika ekosistem itu tidak terbangun, misalnya dengan mencopot dari desa lain atau mungkin dari kabupaten lain bahkan. Jadi begitu selesai PKB mereka bubar gitu. Jadi inilah yang ekosistem itu ingin kita bangun, ingin kita bentuk secara terus-menerus sehingga seke-seke yang tampil di Pesta Kesenian Bali itu masih akan tetap eksis di desa mereka. Itu yang membangun mereka sehingga apa yang dikatakan rasa jengah, rasa memiliki krama desanya itu terhadap seke yang akan tampil luar biasa. Oke, berarti melihat juga ekosistem dan keberlanjutannya. Keberlanjutannya ya, dan kita juga di sisi yang lain dari tim kurator dari pemerintah provinsi ya mendorong membangun ekosistem itu seperti itu. Oke, tadi Prof. Arya sempat menyampaikan yang agak kurang diminati atau belum maksimal misalnya penampilan ataupun pertunjukan dari luar daerah Bali ataupun misalnya dari luar negeri. Padahal adanya pertunjukan seperti itu juga memperkaya Pesta Kesenian Bali. Seperti apa Prof melihat ke depannya agar pertunjukan budaya dari daerah lain maupun pertunjukan budaya dari negara lain tetap bisa kita kolaborasikan dalam PKB ini? Kalau boleh tahu dari negara mana aja, Prof? Kalau yang daerah-daerah mungkin kan banyak dari Jakarta ada, dari Bandung ada, Yogyakarta, Jawa Tengah juga ada. Kemudian kalau negara-negara itu ada Timur Leste ya, ada apa namanya Australia juga ada, kemudian juga ada Korea dan lain sebagainya. Itu ada beberapa ya yang itu sebenarnya begini, masyarakat kan bebas milih nih sebenarnya, kita bebasin milih kan. Cuman kan kita harus berikan juga ruang bagi masyarakat untuk bisa melihat ini loh ada kearifan di negara lain, ini loh ada kearifan di daerah lain, agar anak-anak kita bisa melakukan studi perbandingan. Oh ini loh kesenian tradisi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk yang luar negeri. Yang luar negeri juga kita masih persyaratkan sebisa-bisanya dia menampilkan kesenian khas di negara mereka yang tradisional, gitu kan, agar anak-anak kita bisa. Tidak masalah saya kira itu. Penontonnya memang sejak awal sudah kita wanti-wanti sampai kita selalu pasangkan semacam sound system ya di bawah. Sekarang ada pertunjukan dari ini. Tapi pada akhirnya juga tidak ada penonton. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang tradisional memang sih masih lebih banyak yang tradisional. Nah, ke depan kita akan akali mungkin nanti untuk pertunjukan yang terutama yang luar negeri karena biasanya kan konsulnya datang, banyak juga pejabat negara itu datang. Nanti kita akan tambahin dengan penonton undangan. Nah, jadi kita akan tambahin dengan penonton undangan. Kita undang, misalnya kalau Australia gitu lah, apa yang kira-kira ngetrend di situ ya. Nanti kita undangin mahasiswa, kemudian selain itu biar penontonnya juga bisa lebih banyak. Strategi-strategi seperti itu ya Prof ya untuk bisa evaluasi dan juga perbaikan ke depannya. Pak Nala dan Prof tadi menyampaikan hampir setiap hari nih di PKB. Gimana kesannya berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah para seniman, Pak Nala, seperti apa? Begini, mereka tampil luar biasa. Jadi seniman atau pregina ya dalam bahasa Balinya itu ketika mereka tampil dalam ajang Pesta Kesenian Bali itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi mereka. Jadi termasuk anak-anak tampil baik dalam pergelaran kolosal maupun pergelaran lain, termasuk juga lomba kan.
peserta-peserta lomba Pregine yang tampil itu mereka merasa itu bangga dan mencapai kepuasan tertinggi bagi mereka untuk menampilkan keterampilan keseniannya sebagai seorang Pregine di Pesta Kesenian Bali, dan bagi anak-anak itu akan menjadi catatan sejarah tersendiri. Catatan sejarah tersendiri, bahwa kebanggaan. mereka pernah tampil, di pernah Pesta Kesenian Bali. Tampil di PKB. Nanti gitu. dilanjutkan kembali, Pak Nala. Jangan kemana-mana pemirsa, sangat menarik pembahasan kita. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Bali TV, kembali lagi masih dalam dialog interaktif. Kita bersama-sama membahas terkait dengan evaluasi penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Pemirsa, kami mengundang Anda untuk ikut berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Karena kita membahas terkait PKB tahun 2026 ini, pemirsa silahkan Anda bisa ikut berinteraksi bersama kami, menyampaikan kesan-kesan maupun masukan atau tanggapan dan juga evaluasi, karena di studio telah hadir dua orang narasumber kita, tim kurator dari PKB tahun 2026 ini. Sebelum jeda, tadi saya bertanya ke Pak Nala ya Pak ya, tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa seniman Bali Pregine yang tampil di PKB masih memiliki rasa kebanggaan, kepuasan tersendiri, kemudian anak-anak ini tercatatlah dalam sejarah pernah tampil di PKB. Silakan dilanjutkan, Bapak. Begini, itulah seniman Bali ya. Jadi ukurannya mereka bukan uang sesungguhnya. Jadi kepuasan hatinya, kebanggaan itu yang menjadi ukuran bagi mereka. Salah satu puncaknya ya ini Pesta Kesenian Bali. Jadi kalau memang akan uang yang menjadi ukuran, pasti Pesta Kesenian Bali itu bukan lagi menjadi puncak-puncak penampilan seniman Bali di ajang provinsi. Jadi mereka mungkin tidak akan tampil ketika mereka standarisasinya adalah materi begitu kan. Jadi sekali lagi inilah yang harus kita rawat, harus yang kita teguhkan kembali kepada generasi muda seniman Bali yang akan datang, bahwa sesungguhnya akan menjadi kebanggaan bagi mereka untuk menampilkan karyanya, untuk menampilkan kebolehannya dalam Pesta Kesenian Bali itu. Oke, kalau Prof. Arya gimana Prof? Setiap hari turun berinteraksi dengan seniman dan juga masyarakat seperti apa? Bisa diceritakan Sebenarnya Prof? kita kan turun itu memberikan apresiasi ya. Okay. Jadi kita sapa senimannya, kita salamin, kita ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi. Itu harus nomor satu itu. Ini tim kuratornya kan wakil pemerintah Provinsi Bali ya, bersama dengan Pak Kadis Kebudayaan juga. Jadi kita perpanjangan tangan dari mereka. Sehingga seniman itu ketika tampil itu memang benar-benar merasa dihargai. Etikat mereka yang bagus untuk ikut menguatkan dan memajukan kesenian Bali. Kita hanya berikan sebatas apresiasi begitu ya. Sehingga mereka juga merasa, kita jadi seniman itu memiliki nilai lebih dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya, sehingga mereka tidak akan ingin berhenti menjadi seniman ya. Ini tidak lepas dari ekosistem, tadi Pak Gede Nala sudah bilang, yang sudah dibangun sebenarnya mulai dari desa adat. Sejak anak-anak sudah diajarin bagaimana berkesenian, baik praktikalnya maupun sikap berkesenian. Ini penting ini, sikap berkesenian itu. Leluhur kita sudah mengajarkan berkesenian bagi orang Bali adalah ngayah gitu dulu. Prinsipnya dulu itu. Kalaupun ada sesuatu yang didapat dari ngayah itu adalah buah karma. Kan begitu kan? Buah karmanya, dan Tuhan tidak akan tidur kan begitu. Kalau sudah kita bakti nenungun dengan ngayah, memiliki kemampuan berkesenian, kita ngayah, pasti akan ada jalan juga untuk mendapatkan penghidupan. Jadi yang pertama, bagaimana berkesenian itu menjadi bagian dari kehidupan orang Bali. Ya, cara hidup kita memang menyatu dengan berkesenian itu, apalagi yang memiliki talenta. Tapi nanti pasti akan ada buah karma bahwa kesenian itu bisa dijadikan sebagai sumber
penghidupan. Ini sudah terjadi di beberapa seniman, siapapun yang memang benar-benar ayah tekun, itu tidak akan lepas, mereka akan bisa hidup dari berkesenian itu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Arya, terima kasih Pak Nala. Tadi juga sudah menyampaikan banyak apresiasi untuk semua pihak yang mendukung terselenggaranya PKB ke-48 tahun 2026 ini. Tapi di sisi lain kita bisa lihat bahwa pastinya masih ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Banyak sekali kita lihat beberapa komentar di media sosial misalnya yang melihat apakah ada pergeseran dari pesta kesenian Bali ini ke tanda kutip pasar malam. Jadi justru melihat ke PKB datang bukan untuk pertunjukan seninya, tapi lebih kepada kesan pasar malam ini dalam tanda kutip. Kira-kira seperti apa, Prof, merespon hal ini? Iya, sebenarnya gini, PKB itu sudah kita format memang sebuah hajatan budaya. Semacam pesta rakyat ya. Memang rakyat yang berpesta, rakyat sama senimannya di situ. Kalau dulu di desa-desa, ya sebelum ada pesta kesenian Bali, ada istilahnya rame-rame kan, rame-rame. Amal. Gitu. Memang di sana itu memang ada kegiatan pokok, ada juga kegiatan tambahan. Ini kan juga begitu, kegiatan pokoknya ada pertunjukan, ada pameran seni, ada pameran kriya. Tapi kan kita tidak mungkin akan melarang bahwa ada unsur tambahan yang membuat daya tarik sebenarnya. Misalnya pameran kriya, pameran kerajinan kayak kain tenun, songket, endek dan lain sebagainya. Selain dia berpameran, juga kita izinkan untuk bertransaksi di situ, ada jual beli. Kemudian kuliner, kuliner kan maka kita batasi, kuliner adalah kuliner khas Bali. Karena dia yang masuk dalam kaitan dengan kebudayaan Bali. Ada kuliner, ada juga proses jual beli, boleh makan dan minum di situ. Sehingga jadi rame. Yang namanya rame-rame ya dalam tanda kutip memang begitu ya. Tinggal sekarang bagaimana kita mengelola biar sesuatu yang rame itu tidak mekalokan kan begitu kan. Jadi tidak mekalokan, sampah tidak berserakan. Kalau masalah ada keramaian, saya kira memang itu yang salah satu yang memang kita inginkan dalam pesta kesenian Bali itu. Ada yang menonton pertunjukan, ada yang juga menikmati kuliner. Kan semua dalam hal kebudayaan Bali ini. Ada yang berbelanja, rame banget ya. Cuman rame teratur. Makanya kita arahin, sampah sudah kita kelola dengan kerjasama dengan berbagai bidang. Sekarang silakan dilihat teman budaya, sudah sampah itu sudah sangat jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Stand-stand pameran, kuliner, pameran kriya, sudah rapi banget. Sudah pakai sistem, pakai kiris dan lain sebagainya ya. Sudah tidak ada lagi transaksi yang membuat keributan, tawar-menawar sudah tidak ada. Dan ini masyarakat merasa nyaman. Tempatnya tidak terlalu sempit berdesak-desakan. Sudah kita buat dengan bagus. Memang di luar areal PKB, kan begitu ya? Di luar areal PKB, masyarakat membuat juga stand-stand kuliner, ada stand-stand penjualan yang lain. Itu kan dampak daripada pesta kesenian Bali. Kalau itu memang kita, masyarakat yang menyelenggarakan, masa kita larang? Berarti pengelolaan terpisah sebetulnya? Terpisah. Jadi kalau yang dikelola Pemprov hanya khusus yang ada di dalam Taman Budaya. Ada juga stand kuliner di luar itu dikelola oleh Banjar Kedaton ya. Banjar Kedaton juga punya stand kuliner. Mungkin di sepanjang jalan di Nusa Indah itu masyarakat setempat juga menjual jajanan-jajanan. Tapi kalau di pesta kesenian Balinya, jamin saya tidak akan ada kesembrautan itu. Semua sudah kita atur. Lalu lintas memang harus kita akui, memang agak susah juga mengatur. Makanya pergelaran-pergelaran itu kita siasati. Pergelaran malam minggu, karena kita yakin orang akan banyak. Tidak ada pergelaran yang mengundang penonton banyak, sehingga bisa kita pecah. Pergelaran kayak Lomba Belaganjur, Lomba Bapang Barong, tidak kita laksanakan di malam minggu ataupun di hari Minggu. Karena masyarakat tanpa pertunjukan ramai pun kalau sudah hari Sabtu, hari Minggu itu pasti akan ramai. Jadi kita sudah siasati itu berbagai hal. Oke, kalau dari Pak Nala, bagaimana Pak melihat adanya masih kesan tanda kutip pasar malam ini? Ya, tadi sudah Pak Prof. Arya sudah sangat panjang lebar menyampaikan. Itulah yang terjadi bahwa masyarakat melihat
ya ini masyarakat umum ya yang awam melihat bahwa pengelolaan selain pergelaran seni seperti kuliner, pameran kerajinan dan sebagainya, ya, masyarakat menganggap bahwa semua yang ada sampai keluar taman budaya itu dikelola oleh pemerintah provinsi, sehingga kesannya seperti itu. Padahal yang ada hanya dalam lingkungan taman budaya, dan itu pun kami evaluasi terus. Misalnya dari stand kuliner, pada tahun-tahun sebelumnya terlalu banyak stand kuliner yang hadir, sehingga orang yang pengunjung yang ingin menikmati kuliner juga berdesak-desakan, sehingga dibatasi sekarang. Nah, ini penting juga dipahami, sehingga ketika mereka makan dan minum di tempat kuliner, mereka penonton yang habis menonton pergelaran atau pertunjukan seni bisa makan di sana dengan nyaman. Nah, sekarang juga sudah diatur sedemikian rupa. Jadi semakin sedikit sehingga orang untuk makan bisa lebih nyaman. Dan itu sudah diatur oleh dinas terkait ya yang menangani. Ya selama 1 bulan ini peserta kuliner ini dibagi 2, jadi 2 minggu diganti, sehingga semua UMKM bisa lebih banyak dapat bagian tampil di stand kuliner hanya 2 minggu seperti itu. Jadi dan itulah yang ditata, sehingga kita juga tetap mengedukasi masyarakat yang akan berbelanja di baik stand kuliner, di pameran itu, untuk tetap menjaga kebersihan di Taman Budaya Art Center itu. Oke. Karena yang memang difokuskan itu yang ada di area Taman Budaya dan di sekitarnya, ya efek ataupun dampaknya gitu. Jadi tetap ramai juga di sekitar sana. Tapi ke depan bagaimana, Prof? Apakah itu juga harusnya diatur atau seperti apa? Sebenarnya sudah diatur, kan kita sudah panggil itu kan penyelenggara, misalnya dari Banjar Kedaton, kita Banjar Sumerta ataupun Banjar-Banjar yang sekitarnya itu kan. Nanti kan terkait pengelolaan parkir juga kan, pengelolaan bukan parkir ya istilahnya, penitipan kendaraan. Nggak boleh gunakan kata parkir kan. Masyarakat tuh hebat-hebat itu punya cara tersendiri ya untuk ngakalin itu penitipan kendaraan. Silakan di rumah dan justru kita sangat terbantu dengan adanya ini. Coba bayangkan kalau masyarakat tidak memberikan rumahnya dipakai tempat penitipan kendaraan, kan membludak di pinggiran jalan kan. Itu harus kita apresiasi juga tuh masyarakat. Sudah kita adakan komunikasi. Yang di Banjar Kedaton misalnya, sudah setiap saat kita juga ajak komunikasi, tolong karena ini berkaitan dengan Pesta Kesenian Bali, tampilannya juga tidak boleh semerawut. Kemudian makanan-makanan yang dijual juga harus higienis. Meskipun mungkin kalau di sana agak lebih bebas tidak hanya makanan Bali, tapi ada juga makanan-makanan kekinian. Makanan kekinian itu makanan luar, tapi sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari anak-anak muda kita. Itu memang tidak bisa kita bendung juga, kan begitu. Jadi kita tidak boleh terlalu saklek juga dengan kegiatan itu, sehingga akses masuk pun kita berikan. Begitu setelah mereka berbelanja di Kedaton, di luar itu, dia boleh masuk ke Taman Budaya dengan syarat tidak boleh membawa makanan. Dari luar itu? Dari luar itu, sudah dijaga ini tuh. Ada Pol PP kita yang menjaga di situ, sama sekali tidak boleh. Beberapa ada pintu masuk yang ke areal Taman Budaya, tidak boleh membawa makanan dari luar untuk masuk ke Taman Budaya. Kalau ingin makan, ingin minum, silakan membeli di Taman Budaya. Memang akhirnya kita terlalu banyak aturan juga. Masyarakat kadang-kadang kan dia mangkal juga ya. Ya namanya masyarakat biasalah begitu. Cuman kan kita demi untuk kebaikan kita. Beberapa tahun sebelumnya kan tidak kita atur seperti itu. Kan mereka bawa makanan dari luar ke Taman Budaya, terus makan di situ, sampahnya dibuang sembarangan. Jadi sekarang sudah jauh lebih meningkat. Saya kalau datang ada orang minum pakai apalagi pakai gelas plastik botol, pasti saya pelototin. Saya tungguin diam. Tapi kalau begitu ditinggal saya tegur. Jadi semua begitu. Jadi kita dari tataran atas ya, dari Pak Gubernur kalau begitu seringnya beliau ke Taman Budaya, Ibu Gub juga luar biasa perhatiannya terhadap bagaimana kebersihan dan menjaga marwah PKB ini biar benar-benar bisa berjalan dengan baik. Jadi memang edukasi yang terus-menerus bertahap dalam semua lapisan juga sangat diperlukan. Kalau terkait harga-harga seperti apa,
Prof atau Pak Nala? Harga sudah ditekankan juga ya sudah. oleh Dekranasda. Kan Dekranasda yang mengelola di pameran krianya. Kemudian Dinas Koperasi dan Kelautan dan Perikanan yang mengelola di kuliner. Mereka sudah menyatakan bahwa tidak boleh naik. Kenapa tidak boleh naik? Karena standnya gratis. Mereka tidak bayar stand. Tidak ada alasan mereka untuk menaikkan harga sebenarnya begitu ya. Ya, emang ada kesan mahal ya. Di media sosial beragam, Prof ya. Mungkin ada iya. taman budaya, kemudian tadi pengelolaan terpisah yang di sekitar itu dengan variasi ataupun pengaturan yang berbeda-beda. Tapi senang sekali mendengar kalau memang edukasi yang terus-menerus dilakukan, kemudian juga perbaikan-perbaikan yang terus dilakukan setiap tahunnya. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali masih membahas terkait dengan Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Pemirsa Bali TV kembali lagi masih dalam dialog interaktif dengan topik kita evaluasi penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Kami kembali mengundang Anda untuk ikut berinteraktif bersama kami di nomor 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Sebelum jeda tadi kita membahas kesan yang tanda kutip pasar malam dari PKB, tapi sudah diklarifikasi ya, sudah clear sekarang pemirsa. Tadi Prof Arya dan Pak Nala sudah memberikan penjelasan. Saya mau satu lagi terkait dengan topik pengelolaan sampah. Seperti apa manajemennya, kemudian apakah sudah ada perbaikan tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu? Prof, silakan. Pengelolaan sampah, ini kan kerjanya Pemprov Bali ya. PKB itu Pemprov Bali, artinya hostnya. Dan Dinas Kebudayaan host utamanya di Dinas Kebudayaan. Tapi kita dibantu oleh seluruh dinas-dinas yang ada. Urusan sampah kita kan sudah kerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan juga Kota Denpasar dan juga Desa Sumerde yang ada di seputaran Taman Budaya itu. Jadi itu yang sudah kita ajak berdiskusi untuk mengelola sampah. Memang akhirnya ketemu beberapa kesepakatan. Memang pertama dengan pengetatan tamu ataupun penonton membawa sampah ke areal Taman Budaya ini bisa kita tekan sampahnya. Kita juga ada beberapa volunteer ya yang benar-benar ikut untuk membantu kita untuk menangani sampah-sampah yang ada. Kemudian kerjasama ini juga kita lakukan dengan cara menandatangani fakta integritas bagi setiap grup kesenian yang tampil. Itu tantangan fakta integritas. Mereka boleh bawa nasi kotak, boleh bawa botol minuman, tapi tidak boleh dibuang di Taman Budaya, harus dibawa pulang. Mereka yang buang sendiri akhirnya, dibawa pulang dulu, nanti mereka buang di tempat yang telah ditentukan. Jadi itu memang sudah sangat jauh kita bisa mengurangi atau mengelola sampah itu dengan sebaik-baiknya. Ini kemarin sangat terbukti, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sampah itu masih saja kita lihat tergila, tapi untuk saat ini itu memang benar-benar berhasil. Selain memang setiap pagi yang namanya petugas kebersihan dari DKLH, baik Kota Denpasar maupun Provinsi Bali itu sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, dibantu oleh Benese kepala desa di Desa Sumerde itu yang menjadi tanggung jawab mereka. Itu luar biasa, sampah-sampah sudah bisa ditangani. Dagang-dagang juga, nah dengan dagang kuliner itu kan, mereka juga harus ngelola sampahnya sendiri. Jadi mereka tidak boleh buang sampah di Taman Budaya. Sampah yang ada dibuang di Taman Budaya itu hanya yang dari daun-daun yang berguguran dari atas, itu kan disapu oleh petugas Taman Budaya, itu yang baru kita buang ke tong sampah yang sudah kita sediakan. Jadi yang lain dikelola sendiri. Sampah itu memang benar-benar dikelola sendiri oleh senimannya. Jadi senimannya, saya sudah bikinkan fakta integritas bagi seniman yang setelah tampil ada berserakan sampahnya di tempat pentas, ya nanti kita akan kasih catatan lah ya, untuk senimannya. Jadi puji syukur semuanya sangat bersih semua. Mereka bawa kantong besar,
Jadi begitu selesai makan dibawa pulang dia. Oke. Pak Nala, apakah sepakat juga Iya, Pak melihat hal ini? memang sudah seperti itu ya. Kami ya sudah karena setiap hari ada di sana dan persis seperti apa yang dilakukan. Jadi memang ada fakta integritas, ya, kemudian ada kolaborasi dan kerjasama berbagai pihak, Pihak, termasuk juga di stand-stand kuliner itu ya. juga ikut Ya. bertanggung jawab. Baik. Jadi kita sudah melihat pemirsa bagaimana tadi evaluasi yang sudah dilakukan. Sekarang kita melihat begini ya, juga, silakan, termasuk boleh. begini. Ketika ada konsumsi yang harus biasanya pakai nasi kotak ya. Ini mulai tahun ini, ketika misalnya ada juri yang harus dikasih konsumsi nasi kotak, tuh sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang diberikan kupon untuk ditukarkan di Silakan. tempat kuliner. Iya. Nah, itu kan jadi mengurangi sampah juga. Jadi sampah kotak-kotak itu sudah semakin berkurang. Salah satu strategi Salah juga. satu strategi juga. Panitia yang biasanya kan dapat nasi makan kotak, ya. ya. Sekarang nggak. Nggak pakai Kupon. Kupon. Jadi mereka makan di stand kuliner. Stand kuliner. Jadi juga untuk menekan sampah, juga untuk membantu Betul. UMKM Iya. yang kuliner di sana. Jadi panitia dan jurinya juga senang Pak. Iya. Bisa milih. Bisa milih, bisa menikmati Iya, kuliner. jadi tidak monoton nasi kotak kan itu Iya. saja biasanya kan. Nah, itu. Ini merupakan salah satu inovasi juga ya Pak Iya, ya, iya, yang iya, bagus dan juga patut untuk kita apresiasi bersama-sama. Lalu bagaimana dengan strategi ke depan? Khususnya kedua narasumber ini sebagai tim kurator, bagaimana evaluasi terkait dengan kualitas karya yang ditampilkan, kemudian keberlanjutan dari desa-desa tadi, kabupaten kota yang sudah tampil di PKB ini agar ke depan, terutama misalnya yang terdekat PKB 2027 Ya. bisa tampil dengan lebih baik atau lebih maksimal. Prof, silakan. Oke. Tugas tim kurator itu kan memang banyak ya. Salah satunya kan pertama menentukan format kegiatan Pesta Kesenian Bali itu selama 1 bulan. Setelah menentukan formatnya, menentukan tema juga, setelah itu juga memilih siapa yang harus tampil. Setelah memilih siapa yang harus tampil, memanggil siapa yang akan tampil untuk diberikan arahan, kamu harus tampil seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan sesuai dengan tema yang ada. Setelah itu, begitu mereka sudah latihan, tim kurator juga bertugas dengan tim yang lain melihat ke lapangan apa yang sudah ada. Kalau ada yang kurang, kita berikan masukan. Setelah itu, ketika mereka tampil, kita wajib untuk melihat apa yang sudah ditampilkan, apakah sudah sesuai dengan format acara. Jadi itu, oleh sebab itu tim kurator itu sudah bekerja, nanti bulan Agustus sudah bekerja lagi. Mulai lagi. Ya, Agustus nanti akan mengevaluasi ada evaluasi Pesta Kesenian Kesenian Bali. Jadi kita secara global kita mengadakan evaluasi dengan mengundang dari kabupaten kota, perwakilan-perwakilan organisasi, dinas-dinas. Jadi untuk mengevaluasi berbagai segi, baik tampilan, kualitas karya, termasuk juga urusan kayak tadi sampah, transportasi dan luar biasa yang lainnya. Nah, khusus untuk kekaryaan itu kan tim kurator itu sudah membuat kriteria. Setelah tema ada kriteria. Ini yang kita sosialisasikan. Kriterianya detail. Di Kabupaten A harus nampilkan ini. Kabupaten B ini. Yang dilombakan ini. Yang diparadekan ini kan begitu kan. Nah, setelah itu kita ajak kabupaten kota ngeremuk. Tidak hanya langsung disuruh begitu. Nggak boleh itu kan. Ya, Karena di teman-teman kabupaten kota kan juga banyak ada seniman. Jadi kita duduk lagi, ini loh kriterianya ini, dikasih masukan, apanya kurang, apa potensi kelebihan di kabupaten A, apa di kabupaten B, biar tampil maksimal ya, biar ada ciri khasnya juga. Nah, kita diskusikan. Setelah diskusikan, terus ada kesepakatan, barulah kita luncurkan kriteria itu. Dan baru kabupaten kota ini menggarap. Dengan kriteria yang sudah diluncurkan itu, kabupaten kota kemudian latihan gitu. Nah, kita juga kirim tim pembina ke kabupaten kota, Gongkebiar ada tim pembinanya, Belaganyur ada, Bapang Borong juga ada. Kita turunkan ke masyarakat jadi untuk memastikan bahwa kualitas tampilan yang kita inginkan dan kesesuaiannya dengan tema Pesta Kesenian Bali dapat gitu. Nah, setelah itu barulah nanti mereka tampil. Begitu cara kita untuk memformat bahwa PKB ini memang benar-benar berkualitas dari sisi kekaryaannya. Jadi untuk memenuhi beberapa kriteria ada unsur penggalian ya. Hasil penggalian itu kan hasil rekonstruksi misalnya harus kita tampilkan. Ada yang pelestarian juga.
sesuatu yang sudah menjadi tradisi, jadi kita berikan ruang untuk dia bisa eksis, untuk bisa aktual. Kemudian inovasi yang tidak kalah pentingnya. Harus ada juga format-format yang memberikan ruang kepada seniman-seniman muda, seniman-seniman kreatif untuk membuat karya baru. Tapi masih dalam bingkai seni-seni tradisi. Nah, sehingga nanti orang ke PKB itu mereka melihat yang dulu sudah punah sekarang dihidupkan, kan, hasil rekonstruksi yang sudah menjadi tradisi, sudah menjadi perhatian kita semua, tetap kita berikan ruang. Kemudian sesuatu yang baru, bahkan banyak sesuatu yang mengejutkan. Kemarin Beleganjur tidak hanya sekedar komposisi bunyi dan permainan gamelan, sekarang sudah dengan kejutan-kejutan, ada atraksi lempar-lemparan begitu ya, ada jungkir balik dan lain sebagainya. Ini format-format inovasi yang membuat kita, wah ini seniman kita kreatif banget. Kalau kita tidak beri ruang kan kasihan mereka. Ya, betul. Mereka kan punya daya kreasi, yang penting mereka tetap memang karya-karya ini harus bernuansa Bali. Baik. Jadi ini adalah kesenian Bali, sebab kalau kita ingin mempertahankan tradisi, melestarikan tradisi, harus memberi ruang pada inovasi. Sebab inovasi itu ketika baru diciptakan, dia menjadi sesuatu yang baru, tapi setelah dia diterima, dia akan menjadi yang tradisi. Ya. Setelah ini yang jadi tradisi, yang inovasi harus diciptakan juga. Ya. Itu yang. Bicara inovasi, pasti kita juga bicara terkait misalnya peran generasi muda, kemudian regenerasi seniman, dan juga berbagai pihak yang ikut dalam Pesta Kesenian Bali ini. Bagaimana Pak Nala memandang regenerasi ini sekaligus juga keterlibatan generasi muda? Ya, dan itu pasti. Itulah dampak ya setelah sekian tahun Pesta Kesenian Bali. Itu artinya ketika setiap tahun ada generasi baru yang tampil, itu artinya salah satu tujuan dari penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali itu tercapai. Mungkin bisa dibandingkan dengan daerah lain gitu, misalnya yang tidak begitu jalan regenerasi penggiat kesenian tradisinya. Ini Bali luar biasa. Jadi kita bisa lihat jika setiap tahun ya, kalau kita hadir di Parade Gong Kebiar, kita akan pasti tahu bahwa setiap tahun itu anak-anak kita silih berganti, remaja-remaja kita silih berganti untuk menampilkan keterampilannya dalam Gong Kebiar itu. Termasuk juga Gong Kebiar wanitanya, tidak mesti harus yang tampil yang para ibu-ibu, tetapi bajang-bajang Bali ini juga tampil, generasi gadis-gadis kita untuk menunjukkan kebolehannya dalam menabuh gamelan Bali. Itu artinya peran generasi muda, peran Pesta Kesenian Bali untuk regenerasi seniman Bali ke depan sungguh luar biasa. Nah, itu yang terjadi. Ya, mungkin saya ingin menambahkan sedikit tadi terkait dengan ke depan itu Pesta Kesenian Bali. Tadi sudah secara panjang lebar Pak Prof Arya menyampaikan. Sesungguhnya untuk kualitas kekaryaan mereka, tim kurator juga dengan ketat melakukan kurasi. Itu yang kami lakukan. Jadi ketika beberapa seke ataupun grup kesenian yang mengajukan diri untuk tampil, kami kurasi dengan ketat, dan setelah lolos kurasi juga seperti apa yang disampaikan tadi, tetap dilakukan pemantauan dan pembinaan. Nah, dan yang lain lagi untuk menambah variasi pergelaran, tentu tim kurator yang sangat tahu, para senior-senior kami, termasuk Pak Prof Arya, yang sangat tahu bagaimana kualitas kesenian-kesenian langka yang harus memang tetap kita tampilkan di Pesta Kesenian Bali. Baik, itu cara kami untuk tetap mempertahankan kualitas karya yang ditampilkan. Tanggung jawab dari tim kurator luar biasa. Tapi terima kasih sudah bertugas di tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun ke depan. Dan itu bekerjanya non-stop. Begitu selesai langsung evaluasi, mempersiapkan lanjut lagi. Sebagai penutup singkat, Prof, bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat Bali dan juga pemirsa Bali TV. Oke, kepada seluruh semeton Bali dan juga pemirsa Bali TV, jadi kami mengharapkan mari kita rawat Pesta Kesenian Bali ini, mari kita memajukan terus Pesta Kesenian Bali ini, karena ini salah satu agenda besar yang diwariskan oleh para tetua kita dulu kepada kita sekalian untuk merawat kebudayaan, karena salah satu
unsur penting dalam kehidupan orang Bali itu adalah kebudayaannya, dan Bali pun dianggap kaya akan budaya yang menjadikan kita terkenal di mata dunia. Jadi masukan-masukan kami tunggu, ya, baik yang positif maupun yang tidak bagus, biar ada perbaikan di setiap tahunnya. Oke, terima kasih Prof. Arya, terima kasih Pak Gedenala sudah hadir hari ini di Studio Bali TV. Kita sudah membahas terkait dengan evaluasi penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 ini. Banyak yang sudah dibahas, hal-hal yang menjadi peningkatan di tahun ini, serta catatan-catatan agar kedepannya PKB tetap berkualitas dan relevan untuk masyarakat. Saya Agung Mia, pamit undur diri, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.